Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin untuk semuanya, khususnya Ibu Dr. Retno Purwani Setyaningrum SMM yang telah menugaskan kami selaku mahasiswa pascasarjana. Izin untuk memaparkan Bu hasil UTS mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu. Saya selaku penyusun, yakni Saifuddin Lubis, dengan nomor induk mahasiswa 2021-126 akan memaparkan tentang marketing canvas profil usaha yang saya rencanakan. Untuk profil usaha yang saya rencanakan, nama usaha yakni Karawang Motor, tahun berdiri yakni tahun 2022, jenis usaha yakni jasa servis sepeda motor, lokasi usaha yakni di Karawang. Untuk perancang saya sendiri sebagai CEO yakni Saifuddin Lubis. Deskripsi usaha yang dijalankan yakni melayani jasa servis sepeda motor dan penjualan spare part sepeda motor yang lengkap dan terkemuka. Untuk selanjutnya, visi misi dan sasaran usaha. Visi usaha ini yakni menjadikan bengkel sepeda motor yang bermutu terpercaya di Jawa Barat pada tahun 2025. Misi pada usaha ini yakni memiliki teknisi yang handal, peralatan yang lengkap, dan pelayanan yang bergaransi. Untuk sasaran tahun pertama, yang pertama yakni pendapatan jasa servis itu mencapai 234 juta. Kemudian penjualan spare part itu mencapai 144 juta. Jumlah konsumen di tahun pertama itu target dengan 2000 konsumen. Jumlah pegawai pada tahun pertama yakni mencapai 100 orang pegawai, dan kepuasan layanan konsumen mencapai 95%. Untuk kinerja historis, deskripsi kinerja historis perusahaan, Karawang Motor merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam layanan jasa sepeda motor yang berdiri sejak tanggal 1 Mei 2022. Awalnya Karawang Motor merupakan bengkel umum yang melayani jasa servis seluruh tipe dan merek kendaraan bermotor. Seiring berjalannya waktu serta banyaknya kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat menengah ke bawah, maka kami berusaha membuat perusahaan yang bisa melayani konsumen dengan maksimal. Karawang Motor ini sedikit demi sedikit mulai melakukan penjualan spare part, aksesoris, serta barang-barang kebutuhan motor dari berbagai macam merek sesuai dengan permintaan konsumen. Karawang Motor didirikan di Karawang, bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Karawang yang bergerak di dunia otomotif dan spare part, di antaranya Yamaha, Honda, Astra maupun Cemtu Harapan Nusantara. Karawang Motor mempunyai target menjadi salah satu perusahaan pelayanan jasa motor yang bersaing di dunia nasional bahkan internasional di tahun 2025. Kemudian untuk ringkasan kinerja tahun sebelumnya, karena ini di tahun 2022 jasa servis kita target dengan mencapai 257.400.000, kemudian meningkat ke tahun berikutnya dengan profit 10% dan terus meningkat 15%, 20% dan lain seterusnya. Kemudian laba penjualan spare part itu target di tahun pertama kita mencapai 158.400.000. Laporan laba rugi tahun lalu ini sebagai penjelasan bahwa jasa servis itu nominalnya sudah mencapai 139 juta sekian. Kemudian laba penjualan itu sampai 16.712.000. Kemudian laba kotornya itu sampai 155.981.000. Kemudian ada beban operasi, laba operasi, beban bunga, laba sebelum pajak, beban pajak, kemudian laba bersih dan dividen. Untuk laporan neraca tahun lalu di sini merupakan aset, yakni aset lancar berupa kas, kemudian piutang usaha dan persediaan. Untuk total aset lancar itu mencapai 250 juta. Untuk tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin peralatan ini merupakan aset yang tidak lancar. Selanjutnya untuk deskripsi kewajiban kami, yakni
Pertama tentang hutang usaha karena modal di awal, kemudian hutang bank dan hutang lain-lain. Selanjutnya untuk kinerja keuangan kami deskripsikan dengan rasio lancar, kemudian rasio cepatnya itu mencapai 0,94. Selanjutnya untuk net profit, kemudian return itu mencapai 96,365. Ini untuk kemudian untuk margin laba bersihnya kita karena di tahun pertama mencapai 0,82%. Analisis produk pasar, deskripsi produk yang ditawarkan. Kerawang Motor merupakan perusahaan layanan jasa yang mengutamakan pengetahuan mengenai suku cadang mesin yang terbaik, lingkungan bengkel yang nyaman, fasilitas maksimal yang disediakan, persediaan spare part yang banyak dan lengkap. Sebagai contoh, yang pertama untuk nama produk itu jasa servis, kita deskripsikan dengan layanan sangat maksimal, dengan penempatan konsumen yang free wifi dan nyaman ber-AC untuk ruang tunggu. Kemudian produk untuk olinya sendiri semua jenis kendaraan motor kita siapkan, ban luar pun sama kita siapkan untuk semua jenis kendaraan. Kemudian analisis produk life cycle-nya ini karena memang 3 unit ini sangat dibutuhkan oleh kalangan menengah ke bawah, jadi kita utamakan untuk 3 hal tersebut. Kemudian untuk analisis pasarnya, karena banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor sehingga kebutuhan perawatan dan pelayanan pun semakin banyak dengan kualitas tinggi. Sedangkan untuk kondisi persaingan saat ini, semua tempat yang melakukan jasa untuk servis sepeda motor sangat banyak. Kami analisis di sini ada 5 unit untuk pesaing dengan nama Daya Motor, Subur Plus Motor, Nusantara Motor, Jember Motor, dan Simpang Motor. Kemudian kita analisis SWOT mengenai kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan dari Daya Motor itu alamatnya lengkap, ya, alat-alat sangat lengkap. Kemudian kelemahannya mereka harga cukup mahal. Kemudian untuk Subur Plus Motor, tempatnya itu mudah dijangkau oleh konsumen, akan tetapi penempatan atau situasi di lapangan itu tempatnya kumuh. Kemudian untuk Nusantara Motor, modal mereka sangat kuat, akan tetapi pelayanan menurut kami itu kurang baik. Jember Motor itu memiliki tempat yang strategis, harga cukup mahal, dan Simpang Motor teknisi yang handal, harga mahal. Ini yang menjadi analisis kami, sehingga kami rancang dengan analisis pasar dengan target. Karawang Motor mempunyai target itu 23 poin, dengan pesaing yang lainnya mencapai 19 poin. Untuk total itemnya mengenai strategi harga, strategi produk, promosi, distribusi, pelayanan, physical evidence, maupun people quality atau kualitas SDM. Rencana penjualan dan pemasaran, target posisi. Karawang Motor merupakan perusahaan yang melayani sesi motor yang terunggul dan berkualitas dengan posisi terbaik. Kita targetkan di Jawa Barat pada tahun 2025. Ya, tadi untuk nama produknya jasa servis kita target posisi sebagai leader. Untuk oli dan ban luar itu sebagai challenge. Ya, strategi segmentasi, targeting, dan positioning atau STP, kita lakukan analisis potensi bisnis, analisis bauran pemasaran sesuai dengan kebutuhan keinginan konsumen. Biasanya konsumen mengharapkan harga yang murah, kualitas bagus, dan pelayanan yang memuaskan. Nah, atas hal tersebut maka kami kelompokkan untuk konsumen, kita bagi 3 item, konsumen menengah, konsumen menengah ke atas, dan konsumen menengah ke bawah. Kemudian target strategi produk yang kami siapkan yakni barang yang berkualitas tinggi, bergaransi, harga kompetitif,
dan pelayanan terbaik dengan fasilitas seperti kursi refleksi, kemudian ruang merokok dan ruang no smokingnya, kemudian ruang khusus menyusui, akses internet gratis atau free wifi, dan lain sebagainya. Strategi harga, kami target dengan harga lebih murah, terjangkau dibanding dengan harga pesaing. Kemudian ada 4 kelebihan juga untuk selling positioning, yakni antar jemput barang atau kendaraan yang akan kita servis, kemudian ruang tunggu yang nyaman, bergaransi, dan ada door prize atau hadiah langsung. Kemudian selanjutnya untuk deskripsi pengembangan produk, karena Karawang Motor ini berusaha mengembangkan kualitas dan kuantitas jasa servis serta penjualan spare part yang kami sediakan dengan strategi yang menarik konsumen. Strateginya apa? Yakni jasa servis dengan pelayanan antar jemput, kemudian oli dan ban luar ini dengan promosi harga, serta untuk ban luar ini menggunakan garansi. Kemudian rencana harga Karawang Motor 3 bulan pertama itu di bawah standar. Sebagai media promosi berikutnya normal dengan pelayanan yang maksimal. Diasumsikan bahwa di bulan pertama itu jasa servis saja hanya 50.000, kemudian di bulan keempat dan selanjutnya akan sedikit ada kenaikan, akan tetapi pelayanan akan semakin meningkat. Rencana distribusi Karawang Motor dibangun di wilayah yang strategis, mudah diakses, melayani servis antar jemput kendaraan yang akan diservis. Kemudian selanjutnya untuk target penjualan per bulan. Target penjualan per bulan itu di bulan pertama kita jasa servis mencapai 210 konsumen. Kemudian oli juga sama, ban luar kita target 30 unit harus keluar. Untuk kalkulasi nominal itu di bulan pertama perkiraan dengan jasa servis oli itu mencapai 17.850.000, dan semakin meningkat, semakin lama akan semakin bertambah. Rencana produksi dan investasi. Rencana produksi di sini inventory awal itu bulan pertama nyampe 250 unit. Untuk penjualan itu kita asumsikan mencapai 210, ada target inventory yakni 50, produksi untuk hasilnya nih 10 unit. Untuk jadwal produksi oli sendiri itu sama, di bulan pertama inventory awal, penjualan, target inventory, dan produksinya sama seperti yang produk ban luar juga hal seperti itu. Di bulan pertama semakin meningkat, target di bulan pertama itu cukup banyak, kemudian karena proses semakin berjalan, semakin bulan akan dari inventaris ini akan semakin berkurang untuk unit yang kami sediakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, walaupun ini belum sempurna, akan tetapi mudah-mudahan ini jadi perencanaan hal yang baik. Dengan kata kunci, jika Anda sendiri gagal dalam merencanakan, berarti Anda telah merencanakan kegagalan. Ini salah satu pendapat dari seorang ahli. Ya, terima kasih Ibu Doktor yang telah menyimak, dan teman-teman mohon di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.